Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan keberadaan unsur-unsur kimia di alam. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Yang satu, unsur logam alkali. Di unsur logam alkali ini, saya akan membahas tentang litium, natrium, dan kalium. Pertama, litium atau Li. Keberadaan litium di alam, yaitu dalam keadaan standar, litium adalah logam paling ringan sekaligus unsur dengan densitas atau massa jenis paling kecil. Seperti logam-logam alkali lainnya, litium sangat relatif dan terkorosi dengan cepat dan menjadi hitam di udara yang lembab. Selain litium ini keberadaannya di alam, litium juga terkandung dalam produk, yaitu adalah litium dan senyawa-senyawanya mempunyai beberapa aplikasi komersial meliputi keramik dan gelas tahan panas, alat dengan rasio kekuatan berbanding berat yang tinggi untuk pesawat terbang, dan baterai litium. Yang kedua ada natrium atau Na. Keberadaan natrium di alam yaitu natrium banyak terdapat dalam senyawa alam yang tidak pernah berwujud sebagai unsur murni di alam. Natrium mengapung di air. Jika digerus menjadi bubuk, natrium akan meledak dalam air secara spontan. Selain natrium ini keberadaannya di alam, natrium juga terkandung dalam produk yaitu 1 natrium, 2 deterjen, 3 soda kue atau NaCO3, 4 warna. Dan yang ketiga ada kalium atau K. Keberadaan kalium di alam yaitu kalium berbentuk logam lunak berwarna putih keperakan. Secara alami, kalium ditentukan sebagai senyawa dengan unsur lain dalam air laut atau mineral lainnya. Kalium teroksidasi dengan sangat cepat dengan udara, sangat reaktif terutama dalam air. Selain kalium ini keberadaannya di alam, kalium juga terkandung dalam produk yaitu 1. Fotosel, 2. Karnalit, 3. Elektrolit baterai atau KOH, 4. pupuk. Dan yang kedua ada unsur logam alkali tanah. Yang pertama ada magnesium atau Mg. Keberadaan magnesium di alam yaitu magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi serta merupakan unsur terlarut ketiga terbanyak pada air laut. Selain magnesium sebagai keberadaannya di alam, magnesium juga terkandung dalam produk yaitu digunakan sebagai zat campuran atau alloy untuk membuat campuran aluminium magnesium yang sering disebut magnesium. Dan yang kedua ada kalsium atau Ca. Keberadaan kalsium di alam yaitu kalsium merupakan elemen terabaikan kelima terbanyak di bumi. Kalsium merupakan ion terabaikan kelima terbanyak di air laut dilihat dari segi molaritas dan masanya. Dan untuk terkandung dalam produk yaitu pembentukan tulang dan gigi yang terdapat di dalam susu. 3. Unsur halogen. Pertama, fluorin atau F. Keberadaan fluorin di alam yaitu fluor merupakan gas halogen univalen beracun berwarna kuning hijau yang paling reaktif secara kimia dan elektronegatif dari seluruh unsur. Dalam bentuk murninya, fluor sangat berbahaya karena dapat menyebabkan pembakaran kimia parah begitu berhubungan bagi kulit. Dan untuk terkandung dalam produk yaitu 1. Freon, 2. teflon, 3. pasta gigi, kedua klorin atau C. Keberadaan klorin di alam yaitu dalam bentuk ion klorida. Unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan termasuk manusia. Dan untuk terkandung dalam produk yaitu dalam bentuk cair atau padat, klor sering digunakan sebagai oksidan pemutih atau disinfektan. Ketiga, bromin atau Br. Keberadaan bromin di alam yaitu dalam bentuk cairan. Zat ini bersifat korosif terhadap jaringan sel manusia dan upaya menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan.
dalam bentuk gas. Bromin bersifat toksik dan untuk terkandung dalam produk yaitu 1. Anti-knocking atau C2H4Br2, 2. Obat penenang atau NaBr, dan yang keempat ada iodin atau I. Keberadaan iodin di alam yaitu yodium dalam halogen yang reaktivitasnya paling rendah dan paling bersifat elektropositif. Seperti halnya semua unsur halogen lain, yodium ditemukan dalam bentuk molekul diatomik. Yodium digunakan terutama dalam medis, fotografi, dan sebagai pewarna. Dan untuk terkandung produk adalah 1. Disinfektan dan antiseptik. Gas mulia. Pertama, helium atau He. Keberadaan helium di alam yaitu kandungan helium banyak ditemukan di ladang gas alam di Amerika Serikat, yang merupakan penyediaan gas terbesar. Helium digunakan dalam kriogenik, sistem pernapasan laut dalam, untuk mendinginkan magnet superkonduktor dan untuk pengembangan balon. Dan untuk terkandung produk adalah 1. Balon udara, 2. Pendingin, dan yang ketiga atmosfer inert. Kedua, neon atau Ne. Keberadaan neon di alam yaitu neon memberikan pendakas kemerahan jika digunakan di tabung hampa dan lampu neon. Sifat ini membuat neon terutama digunakan sebagai pembuatan tanda. Untuk terkandung produk adalah 1. Lampu neon, 2. Lampu reklame, 3. Pendingin. Dan yang ketiga adalah argon atau Ar. Keberadaan argon di alam yaitu argon membentuk 1% dari atmosfer bumi. Argon digunakan meluas metalurgi dan industri serta laboratorium yang memerlukan lingkungan bebas oksigen. Dan untuk terkandung di produk adalah 1. Bola lampu listrik, dan yang kedua pengelasan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.